Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Ibu Mike Amelia, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Doan Rizky Negara dengan NIM 12210258. Ada juga Naila Nadira Askarini dengan NIM 12210882 dan Fitri Ayu Alia dengan NIM 12210347. Baik, saya akan mulai untuk penjelasan pertama. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Noto Nagoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori relasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya menurut Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak bersamaan dan hak kebebasan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke sesuai filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode, menurut Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan yaitu 1945 sampai sekarang. Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Dinamika dan tantangan harmonis kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa.
Yang pertama itu ada aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal, usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban, dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak, dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada A, agama bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa religius. Yang B, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, kekeluargaan masyarakat asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Yang D, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan keamanan negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMARATA oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.